أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala fi ayatin ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa mengucap rasa syukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur sesuai dengan janji Allah, Allah akan senantiasa tambah nikmatnya untuk kita semuanya. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini mudah-mudahan juga menjadi bukti betapa kita ini adalah hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Judul kajian kita pada siang hari ini adalah pentingnya menjaga makanan yang halal. Ketahuilah saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sejak Allah menyampaikan risalahnya kepada umat manusia, termasuk melalui para nabi dan rasul sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah terkait dengan penjagaan makanan halal itu sudah satu di antara hal yang penting yang Allah perintahkan untuk dijaga oleh para nabi dan rasul. Termaktub di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah olehmu makanan yang baik-baik dan yang halal. Jadi para nabi dan rasul itu secara khusus sudah Allah perintahkan untuk benar-benar melakukan penjagaan terhadap makanan yang halal yang mereka konsumsi, makanan yang baik yang mereka makan. Bagi kita mungkin persoalan makan ini anggap persoalan sepele, tetapi kok Allah kenapa sampai mengatur sedemikian rupa para nabi dan rasul pun Allah perintahkan untuk benar-benar menjaga makanan halal. Para ahli tafsir, ulama-ulama kemudian yang mendalami makna ayat ini membuat kesimpulan bahwa sesungguhnya makanan halal yang kita jaga untuk konsumsi ke dalam tubuh kita ini ada pengaruhnya terhadap pembentukan jiwa. Jika yang masuk ke dalam tubuh kita ini adalah makanan-makanan yang baik, kita jaga makanan yang halal yang masuk ke dalam tubuh kita ini, maka terbentuklah jiwa-jiwa kita yang hanya cenderung melakukan yang baik-baik saja dan menolak segala bentuk keburukan, segala bentuk kemungkaran, segala bentuk kemaksiatan, jika terjaga makanan yang masuk ke dalam diri kita.
Oleh karena itulah Allah sampai mengatur para nabi dan rasul terdahulu pun wajib menjaga makanan halal dan baik yang harus mereka konsumsi dalam tubuh mereka. Lanjutan ayat ini, wa'malu sholihah, dan berbuatlah kamu amal-amal soleh. Satu sisi Allah perintahkan untuk menjaga makanan yang halal, tapi di sisi yang lain Allah perintahkan melakukan amal-amal soleh. Ini ada munasabahnya, ada pertautan dan kaitan antara kalimat di awal di mana Allah perintahkan para nabi dan rasul menjaga makanan yang mereka makan itu mesti yang baik-baik dan yang halal, dengan perintah kedua agar para nabi dan rasul ini perbuatannya yang mereka lakukan hanyalah amal-amal soleh. Karena ayat ini isyarat bahwa sesungguhnya makanan yang halal yang dikonsumsi, yang kita jaga masuk ke dalam tubuh kita ini akan membentuk jiwa-jiwa kita ini hanya cenderung untuk melakukan amal-amal soleh, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik saja dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita yang menjalankan usaha rentan terhadap pendapatan haram. Katakanlah sebagai pedagang. Sebagai pedagang itu banyak sekali celah kita untuk menghalalkan yang haram dalam cara transaksi jual beli dan dagang yang kita lakukan dengan sesama konsumen. Bisa dengan, kalau dia terkait dengan timbangan dan ukuran, kita mengurang-urangi timbangan, mengurang-urangi ukuran. Ya, tatfif namanya. Dan itu dicela di dalam Islam. Wailul lil mutaffifin. Tercelalah bagi orang-orang yang senantiasa melakukan tatfif. Siapa orang tatfif itu? Orang yang curang dalam berdagang. Mengurangi timbangan saat dia menjadi penjual dan meminta timbangan supaya ditambah-tambahkan saat dia menjadi konsumen. Itu adalah orang-orang yang mutaffifin. Dan penghasilan dari transaksi tatfif adalah penghasilan yang haram. Nah, kalau dia haram penghasilannya, yang kemudian kita belanjakan untuk makanan yang kita konsumsi, masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam tubuh istri dan anak-anak kita, sesungguhnya makanan haram ini akan membentuk jiwa-jiwa yang sulit menerima kebaikan-kebaikan dan cenderung akan mudah menerima segala bentuk kejahatan dan kemaksiatan. Maka kaum muslimin, jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum, teruslah kita ambil komitmen ini. Kalau para nabi dan rasul saja diperintahkan untuk menjaga makanan halal dan baik ini, maka sesungguhnya ini juga perintah buat kita. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172, yang perintahnya berlaku bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah olehmu apa-apa yang ada di atas bumi Allah, yang ada di bumi Allah ini, yang halal lagi baik. Jadi memanglah Allah perintahkan untuk kita jaga tuh makanan halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Lagi-lagi di ayat ini juga satu sisi Allah perintahkan untuk menjaga makanan halal dan baik, di sisi yang lain Allah larang mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini juga isyarat bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak peduli dengan makanan halal haram masuk ke dalam tubuhnya, sesungguhnya adalah orang-orang yang cenderung
ikut kepada langkah-langkah setan dan mudah jiwanya terbentuk untuk mengikut kepada segala bentuk perbuatan syaitan. Maka kaum muslimin jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum, perlu senantiasa kita sadari agar bahagian dari upaya membentuk pribadi-pribadi yang soleh, anak-anak yang soleh, keluarga-keluarga yang soleh adalah diawali dari kesadaran untuk menjaga konsumsi dan makanan yang halal yang masuk ke dalam tubuh anggota keluarga, diri kita sendiri, istri dan juga anak-anak kita. Ketahuilah besar dampaknya ketika makanan haram ini kita tidak perhatikan, kita juga tetap memakannya. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nabata lahmun min sukhtin fannaru aulabi." Tidaklah daging tumbuh daripada yang haram kecuali neraka akan lebih pantas untuknya. Pertaruhan makanan haram ini adalah ancaman neraka. Di kehidupan dunia terbentuk jiwa-jiwa yang cenderung ikut kepada langkah-langkah setan, sulit untuk ngikut kepada kebaikan, sulit untuk tertarik melakukan amal-amal soleh. Di sisi yang lain, satu ketika sahabat Nabi ada yang safar. Safar itu adalah satu momentum waktu di mana kata Nabi, doa kita mustajab. Doa kita itu dipastikan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sahabat ini jauh dia melakukan perjalanan safar, lalu di dalam safarnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak doa, tidak ada doanya yang dikabulkan oleh Allah. Maka saat yang sama mereka datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sampaikan, kami musafir berhari-hari, dalam safar kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah katakan bahwa saat safar doa pasti mustajab, diijabah oleh Allah, tapi doa kami tidak ada yang diijabah oleh Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mat'amuhu haram, malbasuhu haram, mashrabuhu haram, anna yustajabu lahu. Anna yustajabu lahu. Yang dia makan haram, yang dia minum haram, yang dia pakai juga bersumber dari yang haram. Kalau itu tidak dia jaga, bagaimana mungkin Allah akan mengijabah dan mengabulkan doa-doanya? Artinya hadis ini juga isyarat buat kita semuanya, orang-orang yang cenderung tidak menjaga makanan halal, makanan haram masuk ke dalam tubuhnya, doanya itu akan sulit untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terutama bagi kita yang berdagang, berdaganglah di atas kejujuran, berdaganglah di atas cara-cara yang disyariatkan di dalam Islam, karena hakikat keteladanan utama dari hampir separuh hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah keteladanan Rasulullah sebagai pedagang dan pengusaha, bukan sebagai yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.